ya, limit distribusinya normal. Nah, untuk sampai kepada atau yang dikenal dengan nama teorema limit pusat, ya. Di buku ini dibahas bagaimana nanti kita memperoleh atau membuktikan teorema limit pusat, ya. Untuk membuktikannya di sini terlebih dahulu ada teorema yang tidak dibuktikan, ya. Teoremanya mengatakan kalau kita memiliki barisan garis pelacak Y1 dan seterusnya memiliki, dan juga yang terkait ada barisan CDF-nya, jadi ada barisan vari pelacak Y dan barisan CDF Y, dan juga barisan fungsi pembangkit momen M1, M2, dan seterusnya. Teoremanya mengatakan jika MT adalah sebuah fungsi pembangkit momen dari CDF Y, dan jika fungsi pembangkit momen, barisan fungsi pembangkit momen ini memiliki limit MT, maka barisan GNY-nya juga akan memiliki distribusi GY, ya, pada semua titik kontinu. Jadi kita bisa menentukan limit distribusi dari suatu barisan variabel acak dengan mencari limit fungsi pembangkit momennya. Nanti kalau fungsi pembangkit momennya memiliki limit dan limit fungsi pembangkit momen ini dikenal, kita tahu distribusinya, maka eh, limit distribusinya itu adalah GY yang memiliki fungsi pembangkit momen MT. Ya, ya, tentu ini teorema yang tidak sederhana buktinya, makanya tidak dibuktikan di sini. Contohnya, kita lihat contoh 731. Kita punya barisan variabel acak X1 sampai Xn dari distribusi Bernoulli. Dalam buku kita notasinya X-nya bin 1P. Kalau kalau bin NP itu apa namanya, binomial. Lalu kita buat YN jumlahan dari XI, ya. Nah, Bernoulli itu kalau dijumlahkan nanti binomial, ya. Jika misalnya P menuju 0 dan N sudah hingga mengakibatkan NP sama mu, ya. Nah, kita bisa mencari fungsi pembangkit momen dari Y atau MNT, ya. Y-nya ini distribusinya binomial seperti ini. Ya, binomial. Nah, lalu ya Anda tentu bisa cek ya di bab berapa di awal gitu, atau mencari fungsi pembangkit momen dari Y, saya kira tidak sulit, atau bahkan ketika membahas tentang distribusi binomial di sana juga ada bentuknya P pangkat T ditambah T pangkat N. Nah, tadi kalau NP sama dengan mu, maka P-nya diganti mu per N, ya. Ini P-nya mu per N, Q-nya 1 min P, 1 min mu per N. Nah, bentuk ini kalau disederhanakan menjadi 1 ditambah mu bisa difaktorkan pangkat T min 1 per N pangkat N. Ya. Nah, bentuk ini kalau dicari limitnya, kita punya rumus ini.
limit n menuju tak hingga dari 1 plus c per n pangkat nb, itu e pangkat sama dengan e pangkat c kali b. Ya, 1 plus c per n pangkat nb dengan e pangkat cb. Ya. Perhatikan di sini ini c per n, pangkatnya nb, hasilnya cb. Nah, di sini kita, nah c-nya adalah ini. C-nya ini. B-nya tentu satu. B-nya satu. Hasilnya E pangkat CB. E pangkat ini. Dan kita mengenali bahwa E pangkat mu kali E pangkat T min 1 ini merupakan MGF dari distribusi Poisson dengan min mu. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa barisan YN ini memiliki limit distribusi Poisson dengan parameter mu. Ya. Kalau pada contoh-contoh sebelumnya kan Anda mencari langsung limit dari GNY, dapatnya apa. Tapi pada contoh ini kita mencari limit dari fungsi pembangkit momennya. Kalau limit fungsi pembangkit momennya di sini kita tidak kenal bentuknya, ya tentu kita tidak tahu nama distribusinya. Tapi ada gitu, ada distribusinya, cuman kita tidak tahu namanya apa. Contoh berikutnya, kita, kita usah. Nah, sekarang kita eh, masuk contoh berikutnya. Kita langsung pada teoremanya, yang dikenal dengan teorema limit pusat. Jika X1 sampai N sampel acak dari suatu distribusi dengan min mu, variansinya sigma kuadrat berhingga. Ya, di sini ada apa namanya sesuatu yang penting, min dan variansinya berhingga. Kalau variansinya berhingga pasti minnya berhingga. Nah, kalau variansinya ada distribusi yang variansinya tak hingga. Di sini eh, kita anggap X1 sampai Xn sampel acak dari sembarang distribusi dengan min mu dan variansinya berhingga. Maka bentuk ini, bentuk Yn, bentuk Zn, ya, Zn ini yang sama dengan sigma Xi dikurangi N mu dibagi akar N kali sigma, itu ternyata akan menuju atau konvergen ke distribusi normal baku jika N-nya menuju tak hingga. Nah, untuk membuktikan teorema ini kita tadi menggunakan teorema 731, yaitu kita tidak langsung mencari CDF dari Zn, tapi kita melalui menghitung fungsi pembangkit momen dari Zn. Ya. Sebentar ini agak panjang buktinya. Saya mungkin tidak akan apa namanya tidak akan detail, tapi saya akan memberikan
intinya saja bahwa dalam bukti ini itu nanti Zn itu kita cari fungsi pembangkit momennya, ya, fungsi pembangkit momen dari Zn, dan ternyata hasilnya limitnya limitnya ini E pangkat T kuadrat per 2, ya, E pangkat T kuadrat per 2. Nah, E pangkat T kuadrat per 2 ini merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal baku. Ya, kalau Anda ingat kembali di bab 3 bagian awal, nanti Anda akan bisa dapati bahwa kalau Anda memiliki distribusi normal baku, maka fungsi pembangkit momennya bentuknya adalah E pangkat T kuadrat per 2. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa barisan Zn ini, menurut teorema 731 tadi, akan konvergen ke distribusi normal baku. Ya. Jadi kalau kita punya sampel dari sembarang distribusi, asalkan mu dan variansinya berhingga, maka bentuk ini, ya, bentuk Zn ini akan konvergen ke distribusi normal baku. Itu yang kita sebut sebagai teorema limit pusat. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk Zn ini. Zn sigma xi min n mu per akar n kali sigma. Ini bisa kita modifikasi. Ya. Bentar. Kalau pada kedua ruas, pada pembilang dan penyebut saya bangki dengan n, ya, dibagi n, bawahnya juga dibagi n, pembilangnya dibagi n, penyebutnya dibagi n, maka yang sigma xi dibagi n itu akan menjadi rata-rata. Saya tuliskan xn bar untuk x, saya pakai xn bar untuk menyatakan bahwa ini jumlahnya, sampelnya berukuran n. Lalu n mu kalau dibagi n tinggal mu saja. Lalu akar n kalau dibagi n menjadi seper akar n. Lalu ada sigma, sigmanya itu di luar akar, berarti sigma akar n dibagi n menjadi seper akar n. Jadi Zn itu bentuknya bisa juga seperti ini. Xn min mu per sigma per akar n. Atau bisa ditulis sebagai akar n kali Xn bar min mu per sigma. Sama aja. Nah, ini konvergen ke distribusi normal baku. Maka di bawah di sini dituliskan, ya, bahwa Zn bisa ditulis sebagai Xn bar dikurang mu per sigma per akar n. Contoh, contoh 734. Kita memiliki sampel acak X1 sampai Xn dari distribusi uniform 01. Lalu kita mendefinisikan Yn adalah jumlahan dari Xi. Ya. Nah, sekarang min dari Xi, min dari uniform 01 itu setengah.
variansinya 1/12. Ini di bab 3 juga sudah dibahas. Nah, maka eh, menurut CLT tadi sigma XI min N mu per akar N kali sigma. Ini kan apa? JN min N mu per akar N kali sigma. Ini menuju distribusi normal standar. Sehingga bisa dituliskan JN min M mu per akar N sigma mendekati normal 0,1 untuk N besar. Kadang ada simbol yang menuliskan seperti ini, tapi di buku ini tidak. Ini artinya mendekati. Kalau di sini aproksimasinya mendekati ya. Kan ada buku yang menuliskan kalau nggak ada titiknya kan YN min N per akar N sigma distribusinya 0, normal 0,1. Tapi ini tidak eksak untuk N besar ya. Jadi untuk N besar, JN distribusinya mendekati. Kita tulis sini aja, mendekati ini. Mendekati distribusi normal 0,1. Nah, kalau YN-nya mendekati distribusi normal 0,1 ini, maka ini punya akibat bahwa kalau YN saja ini akan mendekati distribusi normal dengan min N mu dan variasinya sigma kuadrat N. Ya. Karena dari sini kalau ditransformasikan, kalau YN dikurangi min-nya, lalu dibagi akar variansi, ini menjadi normal 0,1. Akar variansi, akar sigma kuadrat N, akar sigma kuadratnya adalah sigma, lalu akar N ya akar N, berarti sigma per akar N. Nah, karena mu-nya tadi sama dengan setengah, dan sigma kuadratnya atau variansinya 1/12, maka di sini kita peroleh ya JN-nya berdistribusi N normal, min-nya N per 2, variansinya N per 12. Kalau N-nya kalau N-nya 12 menjadi kalau N-nya 12 maka YN menjadi normal 6,1 yang berakibat Y12-nya itu Y12 dikurangi 6 normal 0,1. Itu teorema limit pusat.
yang ini saya kira. Baik, materinya saya kira saya cukupkan sampai ini saja, bab 7, yang lainnya kita skip. Nah, nantinya soal yang bisa Anda apa namanya kerjakan untuk distribusi untuk apa namanya teorema limit pusat ini, soal nomor 9. Kita punya barisan variabel sampel acak X1 sampai X100, berarti N-nya 100 di sini, dari distribusi eksponensial, parameternya 1. Nah, dari distribusi ini tentu Anda bisa menghitung mu dan sigma kuadrat. Lalu kita memiliki Y adalah jumlahan X1 sampai X100. Berarti sigma Xn, sigma Xi, I-nya 1 sampai 100. Pertanyaannya, berapa peluang, aproksimasi peluang. Nah, karena aproksimasi, Anda bisa menggunakan teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat tadi ada yang pakai sigma, ada juga yang pakai rata-rata. Maka dengan dengan teorema limit pusat juga kita nanti bisa mendekati, mengaproksimasi peluang dari ini. Contoh lain misalnya nomor ini, nomor 11 soalnya, nomor 11 yang bisa Anda kerjakan. Ya, mungkin dua soal ini Anda bisa kerjakan. Ini pertemuan terakhir ya. Jadi apa namanya, dikerjakan aja sekarang. Nanti kita bahas. Kita masih punya waktu cukup panjang. Namun sebelumnya kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nomor 9 dan 11 ya. Baik, silahkan Mas Mbak, nomor 9 dan 11 dicoba dulu. Saya tunggu ya, nanti kalau sudah ada yang mendapatkan hasil bisa menginfokan lalu kita bahas bersama. Silahkan dikerjakan. Oke, saya tunggu ya.
Misi, Prof. Saya mau nyoba nomor 9 Prof. Silakan, Mas. Oke, sebentar, Prof. Apakah sudah terlihat? Diperbesar dikit. Segini, Prof. Ya, sudah lumayan. Silahkan dijelaskan, Mas. Oke. Di soal kan dikasih tahu bahwa X1 sampai X100 itu random variable yang dia itu berdistribusi eksponensial parameternya satu. Nah, terus di pertanyaan yang A itu ditanya dia aproksimasi dari PY lebih dari 110. Nah, pertama saya cari dulu N-nya kan yang pasti dia udah 100. Habis itu saya nyari MeA-nya itu N kali mu di sini 100 kali. Nah, mu-nya itu karena di sini dia parameternya satu, jadi saya mu-nya satu. Lah, lah. Eh, Nah, nah, oke. Nah, jadi dia 100 kali satu satu untuk meannya, terus variansnya juga sama kan, N kali apa simpangan baku yang dikuadratkan itu berarti 100 dikali satu itu sama dengan satu. Nah, habis itu saya nyari simpangan baku dari si Y-nya ini di sini. Nah, simpangan baku Y itu kan berarti eh, akar dari variansi Y sama dengan itu berarti akar 100 sama dengan 10. Habis itu tinggal saya hitung itu PY 10 itu kan sama aja kayak nyari nilai, saya nyari nilai Z ya tadi yang saya simak. Jadi Y min ini mu 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 Y per sig, simpangan baku dari si Y-nya. Nah, habis itu Y min 100 per 10, Y-nya tadi kan dijelasin. Nah, Y-nya ini kan jadi dikasih tahu itu 110 ya di sini. Jadi saya pakai 110 min 100 per 10 sama dengan jadi 10 per 10 sama dengan satu. Nah, kalau udah dapat satu, jadi nanti hasilnya eh, PY peluang dari Y lebih dari 110 itu sama dengan peluang Z lebih dari satu. Kan peluang Z itu kalau lebih dari itu dia melebihi batasnya itu jadi satu min eh, peluang dari Z kurang dari satu yaitu 0,8413. Jadi satu kurang 0,8413 itu sama dengan 0,1587. Nah, ini untuk yang A. Prof ada masukan atau tambahan? Sebentar, saya tanya sedikit. Itu tadi kalau XI-nya eksponensial satu, mu-nya berapa? Mu-nya satu, Prof, saya ngambil ya. Karena kan Variansinya, sigma kuadratnya, eh, saya satu juga, Prof. ya itu tentu bisa dihitung ya, apa namanya, mu dan sigma kuadratnya. Mu-nya, ya benar, mu-nya satu, sigma kuadratnya satu. Nah, kemudian untuk menjawab peluang Y lebih dari 110 itu seharusnya nulisnya nanti nanti saya apa namanya saya jelaskan yang lebih jelas. Tapi ini anggap aja ini semua apa namanya ya cara coretnya gitu ya. Tidak salah tapi cara penulisannya aja nanti yang saya jelaskan. Yang B aja dulu. Oke, baik, Prof. Eh, lanjut yang Nah, lanjut yang B itu kan dikasih tahu X bar dari sampel min untuk aproksimasinya dari peluang 1,1 eh, eh, X bar itu peluang dari 1,1 sampai dengan 1,2. Kebalik ya. Soalnya bentar. Benar udah. Oh, bener ya? Oke, jadi X bar itu kan jadi 1 sampai 100 dibagi N-nya, itu N-nya tadi 100. Nah, ini
Berarti kan X bar itu berdistribusi N di mana mu-nya itu satu dan eh, sigma kuadrat per N-nya itu 1/100. Jadi saya cari ininya sigma X barnya dulu, itu akar dari 1/100 itu kalau saya dihitung jadinya 0,1. Nah, saya ngitung si, berarti kan ini Z1 dengan Z2 yang saya tangkap gitu. Nah, habis itu tadi saya hitung Z1 sama dengan 1,1 kurang 1/0,1 itu sama dengan 1. Dan Z2 itu berarti 1,2 dikurang 1 dibagi 0,1 itu sama dengan 2. Nah, habis itu peluang 1,1 lebih kecil dari X bar dan lebih besar. Peluang X bar 1,1 sampai 1,2 itu sama dengan peluang Z 1 sampai 2. Jadi berarti kan peluang Z kurang dari 2 itu dikurang dengan peluang de- dari 1 ini. Terus no, peluang Z kurang dari 2 itu 0,9772. Habis itu dikurang 0,413 yaitu hasil akhirnya 0,1359. Begitu Prof jawaban saya. Ya, oke. Hanya sedikit penulisan saja. Makasih, Oke, Mas. Coba ditutup apa namanya layarnya. oke, baik Prof. Terima kasih. Nah, tadi nomor 9 ya. Kita punya rumus teorema limit pusat kali ini. Anda bisa bantu ingat ya. Zn sigma xi min n mu per akar n sigma ini menuju normal 0,1 ya, menuju normal 0,1. Sigma xi min n mu per akar n sigma menuju normal 0,1. Lalu kalau yang pakai x bar tadi kita punya lihat xn bar min mu per sigma per akar n ini juga tentu untuk yang tadi ekuivalen menuju normal 0,1. Ya, harusnya ingat Anda. Nah, nulisnya gini. Tadi tadi ini bisa dihitung dulu ya. Mu-nya pasti sama dengan 1. Lalu nanti Anda bisa cek juga sigma kuadratnya sama dengan 1. Yang ditanya peluang Y lebih dari 110. Y-nya itu apa? Y-nya adalah peluang sigma XI, Y-nya dari 1 sampai 100 lebih dari 110. Nah, begini cara menulisnya. Anda bisa tulis peluang sigma I 1 sampai 100 XI dikurangi N mu per akar N kali sigma, ya, juga tetap akan lebih dari 110 min N mu per akar N sigma. Nah, nah ini mendekati, yang ini mendekati distribusi normal tadi, Z. Ya, lebih dari, ya N-nya bisa Anda ganti dengan angka, dan mu-nya juga 110, ini kali 100 kali 1,
per akar 100. Sigmanya juga 1. Kalau sigma kuadratnya 1, maka sigmanya juga 1. Z lebih besar dari 110 dikurangi 110. 10 dibagi akar 100, 10 dibagi 10, 1. Baru tadi ada sudah dapat ya. Itu cara penulisannya. Yang kedua juga sama, nanti Anda tulis gini. Jadi panjang. Ini peluang 1,1 dikurangi mu per sigma per akar N lebih kecil dari X bar min mu per sigma per akar N kurang dari 1,2 min mu per sigma per akar N. Ya. Mu-nya diganti. Tadi mu-nya 1 kan. Sigma-nya 1. Ini yang tengah jadi Z. Ya. Dan seterusnya. Ya jawaban Anda tadi sudah benar ya. Cuman penulisannya seperti ini. Silakan dilanjut yang nomor 11.
Udah yang sudah nomor 11. Yang A paling enggak ya, yang A. Ini mirip aja nomor 9 dengan nomor 9. Prof, kalau yang A doang saya mau dong. Silakan, Mbak, silakan. Izin share screen, Prof. Sudah terlihat belum ya? Sudah, perbesar dikit, Mbak. Bisa diperbesar dikit. Oke. Ya, scroll ya. Ya, silakan jelaskan, Mbak. Jadi kan soalnya
XI berdistribusi uniform 01, terus X1 sampai X20, jadi N-nya 20. Karena uniform, jadi E, EX-nya atau mu-nya itu B plus A per 2, jadi B-nya 1 plus 0 per 2 jadi setengah. Terus variansinya B min A kuadrat per 12. Jadi 1 dikurangi 0 kuadrat, jadi 1 per 12. Karena ini varian, jadi sigmanya akar 1 per 12. Terus yang ditanyakan itu P, ya ini, yang sigma XI kurang dari 12. Ini saya yang ikutin kata Prof. Jadi XI dikurang N mu per akar N, sigma kurang dari sama dengan 12 min N mu per akar N sigma. Terus N mu-nya ini kan N-nya 20, mu-nya setengah. Jadi N mu-nya 10. Terus kalau akar N sigma, akar N itu berarti akar 20 dikali akar 1/12. Jadi akar 5/3. Jadi ya akar sigma XI kurang 10 per akar 5/3 kurang dari sama dengan 12 min 10 per akar 5/3. Akar 5/3 ini saya pakai kalkulator itu sekitar 1,29. Jadi 2 per 1,29 itu 1,55. Jadi P distribusi distribusi Z dari 1,55 itu 0,9394. Itu Prof. Oke, makasih. Bagus, saya kira. Benar ya. Makasih, Mbak. Jelas ya yang lain ya, saya kira juga. Makasih, Mbak Jessica. Ujian yang menggunakan saja. Saya jelaskan yang B itu maksudnya begini, yang B. Persentil ke 90. Kalau Anda diminta mencari peluang sigma I dari 1 sampai 20, XI kurang dari berapa, misalnya kurang dari K, atau kurang dari apa P90 lah, atau pakai satu huruf saja. Benar tadi, kurang dari K. Peluang ini sama dengan 0,9. Prosesnya mirip ya dengan yang tadi sudah dilakukan. Ini probabilitas nanti dikurangi ya. Dikurangi N mu berakar N kali sigma. Yang ini juga gitu. Nanti Z kurang dari berapa? 0,9. Nah nanti eh, kalau Anda melihat tabel, maka Anda nanti bisa menentukan K-nya. Ya. Saya kira Anda bisa meneruskan. Baik, selanjutnya saya ingin informasikan ke Anda sebentar. Untuk rencana UAS-nya ya. Untuk UAS-nya Anda bisa pelajari sebentar. Bab 4 ini kan tentang joint distribution, yang discrete saya kira enggak.
Nah, yang continue ini silahkan dipelajari mulai dari yang apa namanya continue, join continue dipelajari. Ya, saya tidak akan menanyakan F besarnya, CDF saya nggak akan menanyakan. Nada marginalnya nih Anda pelajari. Independen variabel, saya kira nggak, saya nggak akan tanyakan. Conditional distribution pelajari. Eh, yang continue aja. Tadi kan bagian awal yang continue ya. Oke, dari situ nanti satu soal ya. Satu soal terkait dengan join continue dan conditional distribution yang continue itu satu soal. Bentar ya, saya nggak lupa, saya catat. Random sampel ini enggak. Bab 5, bab 5. Ya, ini mungkin conditional expectation ya dipelajari. Yang continue lagi aja, yang continue. Ya intinya Anda bisa menggunakan ini aja gitu. Yang teorema-teoremanya ke bawah ini nggak perlu Anda apa namanya conditional expectation. Yang join continuous dan conditional distribution dan conditional expectation mungkin itu nanti jadi satu soal aja itu ya. Jadi conditional jadi satu soal mungkin AB gitu ya. Soal itu jadi soal kedua dari bab 6 ini nanti ya transformasi variabel. Ya, ini ada pelajari CDF teknik.
Nah, transformasi yang satu-satu dan transformasi yang tidak satu-satu, ya. Transformasi yang tidak satu-satu. Lalu yang ini saya nggak tanyakan, yang joint transformation. Ini ini Anda pelajari aja. Sum dari bab 6 itu saya akan ambil dua soal. Satu diskrit, satu kontinu. Itu sudah tiga soal. Soal terakhir, saya akan ambil dari bab 7, limit distribusi aja nih. Ya, bab 7 yang GNY ini, limit distribusi, bab 7. Yang ini enggak. Ya, jadi bab 7, satu soal. Tentu akan saya perkirakan sehingga dalam waktu yang disediakan Anda bisa cukup untuk menyelesaikan keempat soal ini. Udah tahu belum kapan ujian akhirnya UAS-nya? Seminggu habis ini kan, Prof. Tapi jadwal belum ada, Prof. Belum ada. Iya. Baik, tunggu aja gitu. Saya juga belum tahu kapan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri. Izin bertanya, Prof. Untuk UAS kali ini, apakah boleh menggunakan cheat sheet atau kalkulator, Prof? Boleh saja. Kalkulator, sebentar. Kalkulator itu nggak usah lah. Nggak usah pakai. Berarti Saya akan usahakan angkanya tidak susah. Hasilnya jangan pakai desimal ya kalau mengerjakan soal. Kalau misalnya ketemu 5, misalnya 2/7, tulis saja 2/7 berapa gitu. Atau akar berapa, tulis saja dalam bentuk akar. Nggak usah pakai kalkulator. Nggak usah desimal. Kalaupun pakai angka-angka yang desimal, angka-angka yang tidak susah. Ada lagi? untuk cheat sheetnya, ketentuannya seperti apa ya, Prof? Apakah satu lembar atau ukuran apa gitu, Prof? Kertas. Ya, 4. Silahkan. Nggak perlu pakai tabel ya. Nggak perlu pakai tabel normal. Itu nggak diperlukan. Prof, terima kasih, Prof. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan ya pertemuannya. Jadi ketemu lagi nanti di UAS. Silahkan aja nanti dicermati kapan jadwal UAS-nya. Soalnya rencana 4 ya. Tadi yang materinya kurang lebih sudah kisi-kisinya sudah saya jelaskan. Jadi Anda belajarnya lebih terarah. Makasih perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, saya live ya. Sim.